彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Setelah masalah pohon kuno Bodhisattva berakhir, kelompok Xiao Yan tidak terus tinggal di tanah kosong sialan ini lama sekali. Mereka berangkat dan menghabiskan beberapa hari perjalanan sebelum mencapai Falling Star Pavilion. Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah orang yang telah memperoleh paling banyak selama perjalanan ke daerah Wasteland kuno. Tidak hanya dia menikmati meditasi legendaris di bawah pohon kuno Bodhisattva, jantung Bodhisattva juga menyembunyikan dirinya di dalam tubuhnya. Jatuh Star Pavilion. Kelompok Xiao Yan beristirahat selama seminggu penuh setelah kembali dari wilayah Wasteland kuno sebelum mereka akhirnya pulih. Perjalanan ke wilayah kuno ini tidak membuat rileks. Jika benih Bodhisattva dalam cincin penyimpanan Xiao Yan tidak untungnya membangunkan dia dari ilusi, semua dari mereka akan turun ke ilusi yang sangat hidup seperti itu selamanya. Pada akhirnya, mereka akan berubah menjadi wujud yang mirip dengan boneka Bansheng. Meskipun Xiao Yan berhasil bertahan hidup, dia masih merasakan kedinginan di hatinya ketika dia memikirkan ilusi seperti kehidupan. Xiao Yan menatap tupai kecil itu sejenak. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara yang agak tercengang. Dia bisa merasakan aura familiar di dalam tubuh tupai kecil ini. Betul. Xiao Yan memeluk kotak batu giok. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan dengan lembut mengucapkan terima kasih. Haha, tidak perlu mengatakan hal-hal ini antara guru dan murid. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus bersantai dan melakukan retret. Tinggalkan masalah dari Falling Star Pavilion dan Yan Alliance kepada aku. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada mereka. Yang paling penting bagi kamu adalah dengan cepat maju ke kelas Bansheng. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kemampuan untuk menundukkan api lotus pemurnian setan ketika muncul dalam 3 tahun. Itu api surgawi terlalu menakutkan. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Ini adalah hambatan yang bisa mengubah dirinya sepenuhnya. Jika dia berhasil mengatasinya, dia benar-benar akan mencapai tingkat ahli puncak di benua itu. Jika dia gagal, dia akan ditinggalkan di antara para ahli tingkat atas. Dia tidak akan bisa membalas kebesaran klan Hun dengan kekuatan seperti itu. Selain itu, Xiao Yan telah mengejar api lotus purifying iblis selama lebih dari 1 dekade. Tidak mungkin dia menyerah. Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya saat matanya menjadi sedikit lembab. Xiao Xiao membelalakan mata hitamnya yang seperti permata dan memandang Yao Lao. Suara renyahnya menyebabkan senyum muncul di wajah semua orang yang hadir. Ah, bagus Xiao Xiao. Wajah Yao Lao tanpa sadar dipenuhi kegembiraan saat dia mendengar kata-katanya. Dia buru-buru mengangkat Xiao Xiao ke pelukan dari pelukan Cailin. Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam. Dia menghadapi Yao Lao dan menangkupkan kedua tangannya secara serius. Setelah Xiao Yan masuk, pintu batu besar itu juga perlahan tertutup. Akhirnya, ia terhempas ke tanah, mengangkat debu dalam prosesnya. 2 tahun bukan waktu yang singkat, tapi tidak ada yang mengharapkan mundurnya Xiao Yan untuk bertahan selama ini. Berdasarkan harapan Yao Lao dan yang lainnya, seharusnya tidak sulit bagi Xiao Yan untuk melakukan terobosan ke kelas Bansheng karena dia memiliki Bodhisattva Heart dan Bodhisattva Pill yang membantunya. Legenda tentang memperbaiki hati Bodhisattva untuk segera memasuki kelas Sheng sedikit berlebihan. Bagaimanapun, seseorang harus diberi waktu untuk menyerap sejumlah besar energi murni.
Seseorang juga dapat membuktikan betapa kuatnya jantung bodhisattva dari sudut pandang lain. Meskipun tidak memungkinkan seseorang untuk memasuki kelas Sheng segera, Xiao Yan, yang sudah menjadi 9 perubahan puncak Douzun, akan, paling sangat, membutuhkan 1 tahun untuk berhasil menyelesaikan retretnya. Namun, kenyataan tidak sesuai dengan harapan semua orang. Waktu perlahan mengalir saat semua orang menunggu. Musim gugur diganti musim panas saat rumput liar menutupi area di depan pintu batu besar tempat Xiao Yan bersembunyi. Lumut hijau sudah mulai menutupi pintu batu. Area di sekitar pintu ini telah menjadi tanah terlarang untuk Falling Star Pavilion selama 1 tahun ini. Dengan pengecualian beberapa, bahkan beberapa tetua tamu dilarang masuk. Semua orang hanya bisa menekan kecemasan di dalam hati mereka setelah 1 tahun berlalu. Tidak ada gunanya menjadi cemas ketika itu datang maju. Untungnya, hal yang paling meyakinkan adalah Yao Lao dapat merasakan aura yang sangat tidak jelas melalui gunung. Aura ini sangat pingsan, tapi itu tidak lemah. Sebaliknya, seolah-olah aura itu dalam keadaan transformasi. Mampu merasakan aura berlama-lama Xiao yang tidak diragukan lagi telah mengurangi kekhawatiran semua orang. Mereka tidak dapat mengganggu Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, mereka semua hanya bisa tak berdaya khawatir karena mereka diam-diam menunggu. Sementara Xiao Yan berada di retretnya, Central Plains mengalami gangguan besar, tetapi balas dendam Hall of Souls belum tiba lebih awal. Setelah perdamaian sementara terbentuk, dataran tengah menjadi tenang untuk jangka waktu tertentu. Namun, kedamaian ini tidak berlangsung lama sebelum badai besar diaduk dari beberapa informasi yang telah dikirim dari sumber yang tidak diketahui. Tokoh utama dari berita ini adalah salah satu dari 8 klan kuno, klan Ling. Kembali ketika Xiao Yan telah keluar dari makam surgawi, dia telah mengetahui bahwa itu wilayah klan Ling telah tiba-tiba ditutup. Namun, berita saat itu hanya diketahui oleh beberapa faksi besar, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Makanya, berita itu tidak menyebar. Belum lama ini, beberapa ahli menemukan bahwa itu wilayah klan Ling telah dibuka sekali lagi. Ketika para ahli ini masuk dan diperiksa, mereka menemukan bahwa itu alam Ling benar-benar kosong. Tidak ada satupun orang di dalamnya. Bahkan warga keturunan klan Ling telah benar-benar lenyap. Para ahli itu tercengang ketika mereka melihat-lihat alam yang tidak memiliki kehidupan. Rasa dingin segera melonjak dari kaki mereka ke kepala mereka. Masalah ini terlalu misterius. Jika seseorang menambahkan warga keturunan dari klan Ling, telah ada jutaan orang di alam Ling, namun banyak orang ini telah lenyap di udara tipis. Masalah ini tidak diragukan lagi membangkitkan keributan besar ketika mencapai telinga beberapa klan kuno lainnya. Di permukaan, klan Gu adalah klan terkuat di antara 6 klan kuno yang tersisa. Tidak ada yang meragukan kekuatan yang mereka miliki. Jika seseorang menggambarkan klan Hun, klan ini dapat dianggap klan dengan sejarah terpanjang di antara 8 klan kuno. Klan ini sudah ada sejak zaman kuno. Itu biasanya sangat misterius dan bahkan klan kuno lainnya tidak berani mengatakan bahwa itu mereka dengan jelas memahami kekuatannya. Meskipun klan Hun tidak mengungkapkan bahwa itu mereka adalah yang terkuat selama perang besar yang lama, siapapun yang dengan hati-hati mengingat peristiwa akan menemukan bahwa itu klan Hun tidak pernah jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Mereka tidak menang atau kalah. Dari sudut pandang tertentu, itu cukup menakutkan untuk dicapai. Oleh karena itu, bahkan klan Gu mempertahankan rasa takut yang sehat untuk klan kuno misterius ini. Kedua klan kuno ini mewakili faksi terkuat di benua Douqi. Selain dua klan ini, tidak satu faksi pun bisa menghilangkan seluruh klan Ling tanpa ada yang memperhatikan. Oleh karena itu, klan Gu dan klan Hun tidak diragukan lagi merupakan faksi yang paling mencurigakan terkait dengan hilangnya klan Ling. Meskipun keempat klan kuno lainnya tidak memiliki bukti mutlak untuk menentukan pelakunya, jelas bahwa itu mereka menjadi lebih berhati-hati terhadap klan Hun dan klan Gu setelah insiden ini mengenai klan Ling. Benua ini, yang menarik dan aneh, pada akhirnya adalah panggung baginya. Ini adalah sesuatu yang dipercaya Yao Lao tanpa keraguan. Sinar cahaya tiba-tiba bergegas dari kejauhan sementara Yao Lao menghela nafas lembut. Sosok cantik yang halus muncul di belakang Yao Lao. Angka itu ternyata milik Cai Lin. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya selama 2 tahun ini di Falling Star Pavilion. Apa yang salah? Yao Lao menoleh setelah melihat Cai Lin muncul.
Dia melihat wajahnya yang agak serius dan bertanya dengan heran. Deklarasi perang? Senyum dingin juga muncul di wajah Yao Lao ketika dia melihat kata-kata ini. Matanya diturunkan. Setengah bulan dari sekarang, aliansi Sungai Mendalam akan tiba di Falling Star Pavilion. Kami akan berjuang dan melihat siapa yang lebih kuat. Pemenang mengambil semuanya. Mereka benar-benar mengambil inisiatif untuk menuju ke pavilion Falling Star aku? Sombong sekali. Bahkan dengan kekuatan sekte langit yang mendalam, mereka tidak dapat mengambil 2 Bansheng. Hanya ada sesepuh besar dalam sekte mereka yang telah mencapai kelas Bansheng, tetapi setan tua Bansheng ini belum muncul selama bertahun-tahun. Selain orang ini, aliansi Sungai Mendalam tidak memiliki Bansheng lainnya. Meskipun ada banyak sekte dalam aliansi, sekte ini jauh lebih rendah daripada sekte langit yang mendalam. Itu tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki ahli di tingkat Bansheng. Sudah jelas bahwa itu lembah sungai es tidak dapat menghasilkan satu. Seorang Elder Grand Sek Tunggal jelas hanya mampu menyamai Yao Lao, tetapi tidak mungkin membunuh Yao Lao. Ketegasannya yang kejam adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa pria. Selama periode waktu ini, tingkat kehati-hatian di Falling Star Pavilion akan dinaikkan ke tingkat tertinggi. Yao Lao dengan dingin tertawa. Aku ingin melihat trik apa yang setan tua Tian Ming ingin mainkan. Cailin mengangguk sekali lagi. Matanya yang cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pintu batu yang tertutup rapat. Falling Star Pavilion masih belum tahu mengapa aliansi Sungai Mendalam akan meluncurkan kampanye besar, tetapi terlepas dari apapun kasusnya, Falling Star Pavilion tidak akan mengungkapkan rasa takut di depan orang lain. Berita bahwa itu para ahli dari aliansi Sungai Mendalam akan berkumpul di Falling Star Pavilion sudah menyebar. Oleh karena itu, banyak orang bergegas ke Falling Star Pavilion selama beberapa hari ini. Semua orang mengerti bahwa itu konflik yang telah dialami selama 2 tahun ini telah menyebabkan aliansi Sungai Mendalam dan Pavilion Bintang Jatuh untuk benar-benar menjadi musuh. Dengan situasi yang tiba-tiba ini terjadi setelah kedua pihak telah menekan diri mereka untuk waktu yang lama, itu pasti akan menjadi pertunjukan yang sangat spektakuler. Banyak ahli secara alami tidak ingin melewatkan situasi yang menarik seperti itu. The Falling Star Pavilion tidak mengambil tindakan apapun untuk mengusir orang-orang yang berniat menonton pertunjukan setelah mendengar berita itu. Sebaliknya, itu telah memberikan pavilion dengan alasan untuk mengirim ahli untuk mengawasi orang-orang. Siapapun yang bertindak tidak biasa akan diperlakukan seperti musuh dan terbunuh. Sebagai antisipasi banyak orang tumbuh, hari yang dinyatakan pada kartu tantangan perlahan-lahan tiba. Ada gunung yang sangat tinggi di mana aula utama dari Falling Star Pavilion berada. Lereng gunung itu sangat curam dan berbahaya. Sulit bagi orang biasa untuk naik. Selain itu, puncak gunung tampaknya telah diretas oleh kapak. Area ini telah berubah menjadi alun-alun yang sangat luas dan halus. Tempat ini adalah tempat di mana Falling Star Pavilion menerima tamu. Pada saat ini, banyak orang berdiri di dalam kotak yang padat ini. Banyak aura kuat naik dan tersebar di langit. Semua orang bisa tahu bahwa itu Falling Star Pavilion telah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Selanjutnya, orang-orang di alun-alun menunggu para ahli dari aliansi Sungai Mendalam untuk tiba. Yao Lao berdiri dengan tangan di belakangnya di tengah alun-alun. Matanya tenang. Cailin, dokter peri kecil, King Lin dan beberapa tetua tamu dari Falling Star Pavilion berdiri di belakangnya. Banyak aura yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari pegunungan sekitarnya saat Yao Lao melambaikan tangannya. Gelombang demi gelombang pilar cahaya Douqi tersebar keluar. Setan tua Tian Ming memperhatikan tirai cahaya Douqi yang lebih rendah dari langit sekitarnya. Senyum dingin perlahan muncul. Ruang di samping setan tua Tian Ming tiba-tiba mulai bergoyang di depan mata semua orang setelah kata-katanya terdengar. Suatu retakan spasial terbentuk dan 2 kelompok monster raksasa gelap dengan cepat terbang keluar dari celah ini di ruang angkasa seperti air banjir. Ekspresi padat melintas di mata Yao Lao setelah mendengar tawa aneh ini. Kabut hitam bergejolak di langit sebelum perlahan-lahan berhamburan. 2 sosok muncul di depan mata semua orang. Formasi ini segera menyebabkan banyak orang menghirup udara dingin dengan lembut. Wajah beberapa sesepuh dari Falling Star Pavilion mulai berubah pucat. Yao Chen, apakah kamu perlu mempertimbangkan kembali ketentuan yang aku tawarkan sebelumnya?
Senyum aneh muncul di wajah setan tua Tianming saat dia bertanya dengan cara yang menyeramkan. Yao Lao dengan lembut menghembuskan nafas.